wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Saya dari Sikas Baca Tasikmalaya akan memberikan penyuluhan kepada kalian untuk memenuhi tugas promosi kesehatan yang berjudul COVID-19. Sebelum lanjutkan ke penyuluhan, apakah kalian ada yang tahu apa itu COVID-19? Saya tahu. Ya, apa? Jadi COVID itu sejenis virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan seseorang melalui penyebaran virus tersebut. Ada yang mau menambahkan? Pecong? Sudah, menurut saya juga sama dengan pendapat kakak. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang tahu tanda-tanda COVID itu apa? Saya, Ya, apa? setahu saya kalau COVID itu kalau sudah terpapar, maka tubuh kita akan merasakan demam, lalu batuk berdahak dan sesak napas. Saya akan menjelaskan tentang COVID itu. Jadi kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019. Kasus ini yang berkaitan dengan pasar hewan kuanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak bisa dikonsumsi. Misalnya ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 ini diduga dibawa kelelawar dan hewan yang lainnya yang dimakan manusia sehingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya berbagai jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 ini mewabah seluruh dunia, sempat heboh dengan SARS dan MERS yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dari gagal organ. Infeksi virus corona tersebut atau yang disebut dengan COVID dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus ini, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruangan yang tertutup, yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan anggota lainnya. Imbauan pemerintah untuk dilakukannya social distancing perlu dipertimbangkan masyarakat agar tidak tertular virus corona. Banyak di antaranya yang tidak menghiraukan imbauan ini. Imbauan ini lantaran dianggap tidak ada hal yang dapat dilakukan di rumah. Maka dari itu kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Selalu menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan menggunakan air atau hand sanitizer ketika bepergian kemanapun. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya kak, Ya. masker apa yang bagus digunakan untuk menghindari wabah COVID? Jadi masker yang bisa digunakan untuk mencegah COVID ini ada 3 macam. Yang pertama ada masker kain, yang kedua masker bedah, dan yang ketiga ada masker N95.
No. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat social distancing. Yang pertama yaitu menekan laju penyebaran virus, yaitu imbauan yang dilakukan dengan tujuan utamanya untuk mengurangi resiko penyebaran virus, sebab salah satunya cara penularan virus corona atau virus COVID ini adalah dengan droplet yang secara tidak langsung dapat ditularkan melalui yang dikeluarkan oleh orang lain. Tidak hanya itu, Pak, tidak hanya itu, melakukan interaksi dan bahkan bersentuhan dengan orang lain dapat menjadi salah satu penyebab dari penularan virus corona. Maka dari itu, dengan melakukan social distancing pada saat ini adalah tindakan yang tepat. Yang selanjutnya ada memperbaiki keuangan pribadi. Jadi kalian dapat melakukan aktivitas Anda di rumah dengan begitu secara tidak langsung kondisi finansial Anda akan jauh lebih dapat daripada sebelum terjadinya COVID. Sebab Anda dapat menekan pengeluaran selama ini yang mendukung rutinitas di luar rumah. Pengeluaran yang dapat ditekan pada saat Anda melakukan social distancing adalah biaya transportasi, makan siang dan sebagainya. Di rumah, maka kalian dapat menekan pengeluaran sehingga manajemen keuangan akan dapat diperbaiki secara efektif. Yang selanjutnya ada mengurangi polusi. Aktivitas manusia yang menyebabkan polusi dapat berkurang dengan drastis, sebab segala aktivitas yang kalian lakukan di luar rumah mampu mengurangi rutinitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Terus beberapa aktivitas yang dapat menyebabkan polusi antara lainnya yaitu penggunaan bahan bakar fosil sebagai akibat dari tingginya mobilitas manusia untuk beraktivitas di luar rumah. Tidak hanya itu, penggunaan lampu dan listrik yang sangat besar pada pusat perbelanjaan, kantor dan tempat kerja ataupun wisata juga dapat menyumbang polusi yang tinggi. Yang keempat ada memiliki waktu lebih dengan orang terdekat. Sosialisasi ini membuat waktu untuk beraktivitas di dalam rumah akan menjadi lebih panjang. Hal tersebut dapat menjadi momen yang tepat untuk mengisi waktu bersama orang lain, orang terdekat ataupun keluarga. Pastikan anggota keluarga yang berada di rumah tetap sehat sehingga tidak ada penularan COVID-19 ini. Apabila salah satu anggota keluarga mengalami gejala, segera lakukan isolasi diri di ruangan terpisah dari anggota keluarga yang lainnya, karena takutnya bisa menularkan ke keluarga yang lainnya. Yang kelima, memperbaiki pola tidur. Dapat mempengaruhi pola tidur yang selama ini kurang karena aktivitas yang sangat padat. Pada saat social distancing ini, hindari untuk tidur terlalu lama, sebab hal tersebut justru akan menimbulkan masalah kesehatan seperti peningkatan kadar gula darah sehingga menyebabkan diabetes. Maka dari itu, istirahat dalam rentang waktu yang normal, yakni 7-8 jam setiap harinya. Yang keenam, memiliki waktu untuk berolahraga. Tubuh yang sehat adalah tumbuh yang sering melakukan aktivitas fisik. Mencuci tangan itu ada 6 langkah. Di antaranya yaitu menggosokkan telapak tangan. Boleh diikuti? Oh, berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Dan tidak sakit oleh Allah. Menggosokkan tangan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kebalikannya? Ya, kebalikannya. 1,
2, 3, 4, 6. Udah Kak. Selanjutnya punggung tangan. Bukan punggung. Ya maaf Kakak. Sebanyak 6 kali juga, lalu sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah Kak. Selanjutnya yang sela-sela jari. Setelah Selanjutnya kunci tangannya. Itu jempolnya dulu. oh, nanti gini. Sebaiknya. Udah Kak. Yang kelima jempol. Kali jari. Jempol ini. Oh, ini Kak. Iya, lurus. Selanjutnya kuncupkan tangan yang sebelah kanan, simpan di telapak tangan yang sebelah kiri. Ini Jadi putar-putar. Sebelah kayak mau makan ya Kak? Ya. Makan apa? beda. Materi penyuluhan udah selesai. Sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, apakah setelah dilakukannya penyuluhan ini, apakah kalian lebih mengerti terhadap cara virus corona masuk ke dalam tubuh kita itu bagaimana? Saya Pak. Ya. Tangan banyak menyentuh apa yang terkomunikasi virus jika menyentuh mulut, hidung, wajah, dan mata. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saudara saya pintar. Udah kan, Apin? Enggak. Udah, Kak? Jadi saya jelaskan untuk lebih detailnya ya. Jadi tangan banyak menyentuh apa yang terkontaminasi virus jika kita menyentuh mata, mulut, hidung maupun muka atau wajah dengan tangan yang terkontaminasi atau yang belum mencuci tangan, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar dan menutupi mulut dan hidung agar ketika kita bepergian itu, ketika memegang wajah tidak langsung ke wajah tapi langsung ke masker. Itu. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer ketika bepergian. Yang selanjutnya saya akan bertanya satu kali lagi, bagaimana cara mengobati penyakit virus corona ini? Saya Kak, Ya, menurut saya kalau mengobati COVID-19 ini dengan melaksanakan isolasi secara mandiri atau di karantina itu Pak, ya. seperti itu. Akan lebih jelasnya saya yang menjelaskan. Jadi sampai saat ini itu belum ada belum ada vaksin yang cocok untuk, emang udah ada tapi si vaksin itu tuh belum menyebar ke seluruh dunia. Jadi masih tahap percobaan. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala dengan orang sakit yang serius, dibawa ke rumah sakit agar segera ditangani. Dan mudah-mudahan obat corona segera ada sampai menyebar ke seluruh dunia. Amin. Supaya kita bisa kembali beraktivitas secara normal seperti semula. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kakak telat ya. Iya. IQ-nya rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, terima kasih. Karena kita masih sama-sama belajar, saya juga masih Ya, Kak. sama-sama Ya, belajar. Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.